Halo para traders, untuk minggu ini banyak sekali data ekonomi yang dirilis. Menjelang US election, makin banyak sekali pengaruh penguatan US dollar, juga ada pelemahan terhadap US dollar. Yang akan menjadi fokus perhatian para pelaku pasar hari ini adalah pertemuan Bank Sentral Jepang, kemudian pertemuan Bank Sentral Kanada. Di pertemuan Bank Sentral Jepang diperkirakan tidak akan merubah kebijakan. Mereka masih tetap dengan suku bunga minus 0,10%. Sedangkan dari pertemuan Bank Sentral Kanada diperkirakan juga masih sama, 0,25%. Sedangkan pertemuan Bank Sentral Eropa akan mengucurkan dana pandemik COVID-19 bagi penderita yang melanda di zona Eropa sebesar 600 miliar euro. Yang ini akan digodok dan ini akan menjadikan kebijakan moneter dari Bank Sentral Eropa. Sedangkan dari segi komoditas, pergerakan minyak mentah akan mendapatkan ujian dari badai yang akan melanda di beberapa negara bagian di Amerika, terutama di Louisiana, Mississippi, kemudian juga ada beberapa negara bagian yang lainnya. Diperkirakan badai ini akan melanda negara bagian Amerika tersebut di pertengahan minggu ini, dan hal ini akan menjadi pergerakan minyak mentah akan berfluktuatif. Nah, sedangkan pergerakan emas, bagaimana dengan pergerakan emas? Harga emas masih bergerak di kisaran level psikologis di 1.900. Untuk lebih jelasnya dan lebih secara teknikal, kita langsung bertanya saja ke teman saya, Hans Junior. Mari kita ke sana. Baik, ini teman saya akan menjelaskan secara teknikal mengenai beberapa mata uang, kemudian ditambah dengan pergerakan emas. Oke, silahkan. Jadi kembali lagi bersama saya di segmen Weekly Overview. Kali ini saya akan membahas beberapa pergerakan pemetaan di teknikal ya, secara teknikal dari indeks dolar, kemudian ada XAU USD, Euro USD, dan Pound Sterling USD. Seperti biasa kita akan bahas DXY dulu atau indeks dolar dulu. Jadi ini indeks dolar sedang sama seperti kemarin ya, masih dalam jangkauan tren turun. Jadi masih dalam jangkauan tren turun. Nah, ini kenaikannya targetnya ada di 93.023 ini. Nah, cuman target penurunannya ada di 92.338. Kemungkinan besar minggu ini akan tercapai, jadi 92.338 ini ya. Jadi memang awal-awal minggu ini mungkin akan ada sedikit kenaikan lah, cuman targetnya masih dalam jangkauan tren turun ke 92.340-an. Nah, itu untuk DXY atau indeks dolarnya ya. Kemudian kita analisa lagi Euro USD ya, Euro USD. Nah, Euro USD ini juga target kenaikannya masih ada di atas di 1.19600. Cuman memang awal pekan ini mungkin masih ada sedikit penurunan lah ya. Jadi target penurunannya mungkin maksimalnya hanya di 1.18-an lah, 18.200, nah sekitaran itu. Baru kemudian akan melanjutkan lagi naik sampai 1.19600. Nah, sekitaran itu lah untuk Euro USD minggu ini. Jadi Euro USD minggu ini pemetaannya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan Pound Sterling USD ya. Pound Sterling USD juga senada ya dengan indeks dolar, penurunan indeks dolar. Jadi target kenaikannya masih ada di 1.32550. Nah, ini target penurunannya untuk awal-awal pekan ini mungkin sudah tercapai ya di 1.30300. Setelah itu mencapai, kemungkinan Pound Sterling USD akan kembali naik ke target kenaikannya ada di 1.32550. Itu untuk Pound Sterling USD. Kemudian yang ditunggu-tunggu adalah pair XAU USD atau gold. Itu juga banyak banget peminatnya. Nah, XAU USD ini sebenarnya targetnya mungkin bisa naik, tapi juga bisa turun karena indeks dolar itu sedang turun gitu kan. Tapi kemarin debat terakhir ya, Trump sama Joe Biden itu, Trump mengumumkan bahwa vaksinnya akan dirilis pekan ini. Jadi kemungkinan membuat investor juga
tidak terlalu tertarik pada safe haven untuk sementara ini. Jadi walaupun indeks dolar sedang turun, emas tidak terlalu signifikan untuk naik gitu ya. Jadi target penurunannya ada di 1878 untuk XAU/USD. Tapi apabila mengikuti kenaikan di Euro USD dan Pound Sterling USD, XAU/USD bisa naik sampai 1922. Cuman yaitu secara fundamental kemungkinan agak berat untuk XAU/USD naik. Kemungkinan akan turun ke 1878 lah untuk pekan ini. Jadi begitu analisa saya dari indeks dolar, DXY, kemudian Euro USD, Pound Sterling USD, dan XAU/USD. Semoga membantu. Tetap jaga MM masing-masing. Salam sustainable growth. Terima kasih.